ya kan? Nah, seperti yang kita kaji 5 alam halus itu. 5 alam halus. Subhanallah, Buya. Ya pemirsa, tidak menyangka rupanya seperti itu. Kenapa permasalahan ini selamanya tidak akan bisa teratasi, malahan semakin terpuruk. Akhirnya kita lelah dengan ibadah. Mungkin para pemirsa juga pernah mengalami, ya kenapa ya hidup gua begini-begini aja, padahal sholat rajin, ibadah rajin, mungkin banyak seperti itu ya. Tapi kok masalah nggak selesai sebenarnya ya pemirsa, masalah itu tidak akan habisnya ya Bu ya. Tetapi bagaimana kalau yang jiwa sudah ada ilmu atau jiwa itu sudah sampai kepada tujuannya, yang dia bilang bahwa untuk melakukan sebuah perjalanan itu jangan diam di tempat, dan harus sampai kepada tujuannya. Nah, itu berarti kita tuh harus bagaimana menjadi jalan itu sendiri, begitu ya, Bu ya? Ya itu tadi. Tuhan itu bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan. Bukan ada di suatu tempat. Tapi perubahan itu ada di dirimu. Ya gitu. Oh, menarik nih. Ini yang Buya sampaikan bahwa Tuhan itu bukan sebuah tujuan. Nah, selama ini tujuan kita tuh malahan pingin cepat sampai kepada Tuhan, tetapi nggak mau mati. Iya, Tuhan itu kata junjungan. Junjungan itu memiliki alam-alam yang harus dilakukan. Nah, itu ketuhanan diproses oleh keumatan dalam diri yang sama. Itu yang dikatakan bertuhan. Ya kan? Kenapa akhir bertuhan itu adalah aku? Iya, benar. Nah, gitu kan? Berarti di aku inilah luputnya istilah tidak ada lagi yang bersuara, tidak ada lagi yang berbunyi, dan semua akan diam. Nah, ini sudah sampai pada masa aku. Nah, itu tujuan ibadah, menuju aku. Allah. Allahu, kan? Aku Allah. Nah, Allah itu adalah aku dalam wujud yang sama. Ini butuh ilmu. Benar, Bu ya. Berarti nyambung dari podcast yang sudah kita minggu-minggu lalu ya, Bu ya. Kenapa manusia seperti tadi? Kok saya semakin rajin, hidup saya semakin susah? Karena di masjid itu ada ranjau-ranjau iman yang harus dia taati. Berpikir, afala tubsirun. Agama itu untuk orang berpikir, bukan untuk orang nekat. Bukan untuk orang malu ke mertua. Bukan untuk orang takut ke istri. Bukan orang takut dicerca tetangga. Masjid itu adalah orang yang betul-betul takut kepada Tuhan. Ranjaunya banyak. Ranjau pertama apa? Ada as-sajadah. Yang dikatakan dia adalah surat ke-23 dalam arti dia adalah sebuah kitab. Bukan sajadah yang dihamparkan itu, bukan ya? Itu syariatnya. Tapi kalau syariatnya diinjak, berarti hakikatnya ada di situ juga. Siapa situnya? Yang menginjak ini harus 32 al-mu'min, orang yang berilmu. Nah, itu ranjau pertama. Kalau tidak sama aja menginjak Al-Quran. Ya. Kedua adalah kiblat, ranjau kiblat. Ini kalau dia menghadap kiblat tapi tidak mengarah ke Tuhan. Nah, kalau dia tidak tahu mana diri yang menghadap kiblat, mana diri yang menghadap Tuhan. Kalau dia nggak tahu, kena ranjau kedua. Yang ketiga, ranjaunya tahbir. Tahbirnya akan melambangkan ada yang mati, ada yang hidup. Qabla mutu anta mutu. Nah, ini dia betul-betul ada yang hidup, ada yang mati. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Atau dia pura-pura mati. Pura-pura mati. Nah, karena nggak enak sama tetangga, karena nggak enak sama teman. Ini yang menyebabkan kehidupan dia mengalami tayangan yang nggak baik. Iya, benar. Selalu berpura-pura.
Terus yang terakhir itu status kepergian dia ke masjid. Apa dia sebagai umat? Kalau dia sebagai umat, apanya yang umat? Ya kan? Kalau dia sebagai Tuhan yang dipanggil dengan nama Allah, apanya yang Tuhan? Atau dia di antara keduanya? Ini status azan. Di mana azan melebur diri dan iqamat mendirikan diri. Mana diri yang dilebur, mana diri yang didirikan. Iqamat dan azan hanya beda satu aja. Azan 2 kali, iqamat 1 kali. Iqamat itu yang dipanggil. Yang kedua kali azan yang 2 kali berulang-ulang itu adalah pengguguran yang batin. Harus dileburkan. Harus dilebur. Jadi kalau tadi judulnya kenapa saya begini atau Islam dilihat, ada bahasa Rasulullah Muhammad memelihara domba. Itu sebetulnya versi bahasa itu dari zaman Yunani kuno itu sudah ada. Karena dilihat orang pintar akal melihat orang pintar iman. Orang beriman dilihat oleh orang yang berakal, kok semakin sholat semakin begitu dia. Dulu dia baik, mulai sholat, dan mulai dia rajin sholat, mulai dia respon, ikut persoalan istri dengan tetangga, mulai bapaknya banyak ke warung dari ke masjid. Iya. Kalau dia masih memakan rezeki orang lain, lumayan, tidak apa-apa. Masjid ada dosanya. Kalau yang dimakannya rezeki anaknya, aturan dibawa pulang main judi dulu. Ya. Ini digambarkan apa? Dia telah termasuk tayangan tidak benar. Berarti ya kita harus menjadi tayangan begitu. Ya. Supaya bisa membedakan yang al-dini al-bainatun dunyatul akhirati. Agamamu adalah tayangan akhiratmu. Wa zahiru alal batin. Zahirmu adalah memperlihatkan yang batin. Jadi kesalahan itu jangan turun di jalan. Saya sarankan syariatul ulul haqiqah. Tempat syariat itu ada dalam hakikat. Hulul itu izin Allah untuk ditempati. Hulul. Hulul ya. Hakikatun hulul tarekat. Ya kan? Tarekat ini tempatnya hakikat, berhakikat. Tarekatun hulul ma'rifah. Tarekat ini tempat ma'rifat, tempat bermakrifat. Nah, ini ajanya di Tarikatul ilallah, kajian jalan kepada Allah, itu alam tauhid. Kalau dia tidak turun di jalan, dia akan sampai ke tauhid. Di tauhid tidak ada amal, tidak ada ibadah, makanya di atas. Tetapi tauhid itu adalah wujudi. Disitulah aku muncul bagi orang yang sampai ke tingkat. Nah itu wujudi, kemunculan tuh. Nah, atau dikatakan kaji hudur. Ya. Kaji hudur adalah kaji kehadiran. Tapi kalau dia nggak sampai, turun di jalan, ya itulah. Nggak bertemu dengan akunya tadi. Tidak akan ketemu dengan yang dikatakan aku Allah. Subhanallah ya. Nah pemirsa, rupanya di dalam kita beribadah itu ada jenjang-jenjangnya yang harus memang wajib kita ikuti. Jadi bukan hanya mengimani saja ya Bu ya. Ulul. Nah, harus dari syariat ke syariatul ulul hakikat. Nah, hakikatun ulul tarekat. Tarekatun ulul ma'rifat. Nah, ini menandakan din
perjalanan. Perjalanan. Tapi kalau dia cuma dari perjalanan tubuhnya ke masjid, tapi perjalanan diri ke Tuhan tidak ada. Nah itu Bu ya, karena ya pemirsa ya, kita ya kebanyakan ya udah ke masjid itu rasanya ya udah gitu ya, merasa bangga aja udah rajin ke masjid. Berarti di sini di tauhid itu bukan kerajinan yang dilihat Bu ya. Takwa. Takwanya. Nah, takwa itu kemana? Ke ilmunya. Wattaqallahu wa ilmukumullah. Bertawakallah kepada aku dengan ilmuku. Kumullahu. Ya, subhanallah Bu ya. Nah, kalau kita melipat tangan, ini yang dilipat ini apa sebetulnya? Berarti harus sampai ke situ Sampai berpikirnya. Nah, kalau kita berpendapat kepada ajaran Imam Syafi'i, Hambali, Nawawi, itu makomnya. Dada lurus, ini makom. Makom. Yang dituju Tuhan bukan makom, illallahu. Menuju keakuanku. Keakuanku berdiri kepada aku. Nah itu bukan adabnya, tapi keakuanku adalah adab tertingginya. Gitu. Maka dikatakan kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallahi bukratan wasila. Enggak mudah. Kabirau itu enggak mudah mencapainya. Kabir au itu. Ya kan? Jalan ya biasa. Iya. Subhanallah. Nah contoh Allah kabira wa hamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya kan? Nah, baru kita menyampaikan di situ ada idani, anani. Nah, ini sebetulnya kalau kita nggak paham, ini yang bicara itu siapa? Nah, itu Ya kan? sering ada yang berkata. Itu, ya kan? Inna sholati inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah ini sebetulnya siapa? Itu harus dicari itu sampai. Itu dia tadi. Kalau nggak berhasil itu berarti wa yuqimuna sholahnya nggak berhasil. Kerajinan tidak jaminan. Tidak jaminan. Dulu bukan pemirsa aja, itu saya rajin sekali tuh. Puasa yang pokoknya yang sunah-sunah itu berarti itu amaliyah, berarti itu yang seperti itu. Amaliyah ini menyuruh kita berpikir. Sebenarnya iya. Ya. Jadi kalau kita berpikir ini ada apa? Kok begini? Nah. Makanya ada saya mengeluarkan fatwa sebagai seorang mursyid. Lebih baik kamu duduk mengingat sesuatu sebelum berdiri di sajadah, ya, kehilangan sesuatu. Lebih baik kamu duduk menjadi sesuatu sebelum kamu kehilangan sesuatu. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita melakukan sholat itu berpikir dulu. Merenung dulu. Ya Allah, apa yang saya janjikan dulu sehingga saya wajib menunaikan 5 waktu. Apa dibalik ini? Apa dibalik ini? Apa sesungguhnya saya sudah lalai dalam perjanjian itu? Aufu bil abud, tepati janjimu kata Allah. Ini yang saya lupa. Berilah petunjukmu ya Allah. Yang kedua, pasrah dengan ketidakmampuan. Jangan sombong, jangan nekat. Apa pasrahnya? Ya Allah, aku yakin aku tidak mampu memandangmu karena dosa dan kelalaian. Tapi aku yakin engkau memandang. Merasa dilihat Allah lebih baik daripada merasa melihat Allah. Nah gitu. Di situ yang renungan itu tadi gitu. Ya Bu ya. Itulah maka terjadi pendapat seperti itu. Iya. Karena turun di jalan. Tidak sampai. Berarti tadi tuh untuk mengetahui masalah-masalah itu, yang pertama kata Buya, jangan berhenti di jalan, ya. Terus jangan turun di jalan. Terus apalagi tadi Buya satu lagi. Jangan tidak jalan.
Iya kan? Tidak jalan betul. Contoh yang tidak jalan itu agen mobil. Ya, semua nama kota orang dipanggil. Ayo, Purwokerto, Bandung, Medan, Aceh. Dia di situ aja. Berarti calo. Nah, jangan jadi calo, ya kan? Jangan jadi calo. Kalau Iya. calo semua kan tahu seolah-olah dia Siapa berangkat. calo? Itulah orang yang mengajak beribadah, tetapi tidak mampu memperjalankan ibadah orang. Itu calonya Islam. Ya. Itu jangan dijadikan Nah, jangan pedoman pedoman yang nih. seperti itu. Kan dia mengajak masuk surga, tapi dia tidak boleh kita mati. Ya. Iya benar. Nah, iya. kalau dia bilang kalau mati, nah, siapa yang mau masuk surga? Saya buat Ustaz. Ayo kita mati. Siapa yang mau? Nggak mau. Nah, itu. Jadi ada batasan iman Islam. Iman Islam, di iman itu rukun Islam. Di iman itu adalah surga. Di rukun iman lain, rukun Islamnya iman. Beda. Surga itu adalah akhir. Iya. Nah, di Islam itu rukun iman. Tidak masuk dalam rukun Islam. Kenapa? Itu yang membuat orang salah niat sholat. Lillahi ta'ala dia nggak bisa, tetapi lillahi ta'ala dia itu sudah nawaitu. Usoli dia nggak tahu. Apa beda usoli dengan nawaitu? Nah, ini Bu ya. Iya kan? Ini aja udah perlu berpikir nih Perlu nawaitu berpikir. dengan. Nah, kenapa tidak arah ke situ? Iya. Nah, kan jadi seluruh persoalan tadi kita tarik kesimpulan. Ya. Yang salah siapa? Itu dia Bu ya. Yang salah siapa? Ya kan? Apakah Yang salah siapa? Kalau kita mau pulang kampung, kita pasti mencari apa? Terminal. ya Naik bus. Nah, Yang salah di siapa di terminal? Ya kan? Yang salah kita afala tubsirun. Kenapa tidak berpikir? Kalau kewajiban agen mobil, semua kota dia sebut. benar. Ya, itu kewajiban menyebut semua nama daerah. Tapi pilihlah daerahmu. Sesuai dengan yang kamu. Perjalankan. Nah, tapi kalau kita menyenangi mobil Semarang, mobil Surabaya, nah, sementara mau ke Aceh, mau ke Medan, Iya. turunnya di Semarang, gitu kan? Benar. Harusnya kita pilih mobil jurusan yang Ke kita Aceh. tuju. Iya. Aceh, Medan, Padang, mana maunya Palembang segala macam. Nah, Islam ada 3. Islam awal, Islam pertengahan, Islam akhir. Din al-din lahudin. Islam awal usul. Ya kan? Usul. Nah, Islam awal, Islam awal adalah din, iman. Islam akhir hayat. 3 alif dalam Islam. Kita boleh pilih. Islam usul awal diri. Islam iman awaludin, awal agama. Agama. Nah, baru terakhir akhir Islam adalah Tuhan. Kayak gitu. Iya. Nah, ini penumpangnya penumpang mana ini? Bapak turun di mana? Saya di kampung saya, Pak. Mana saya tahu kampung Bapak? Nah, gitu. Iya. Nggak ada tulisan kampung Bapak. Oh, Bapak ke daerah Medan. Oh, itu bukan kampung Bapak, itu kampung sama-sama. Kampung Bapak di dalam kampung itu lagi. Di dalamnya Medan. Iya. Bapak perlu mobil khusus travel. Islam menyediakan fasilitas yang banyak. Ada syariat, ada hakikat, tarekat, ma'rifat. Jangan asal naik. Ini kemampuan syariat berburu ke ma'rifat. Gak nyambung ya. Nggak nyambung, Tuhan jadi hantu terbalik. Iya. Apa jadi hantunya?
Tuhan itu di singgasana di suatu kayangan. Kita menyebut Tuhan itu pasti pikiran kita jauh. Ya, kemana-mana akhirnya. Nah, yang dihalalkan berwujud Tuhan, ayan kerajia, ayan sabitah ya kita. Itu yang dinamakan hakikat. Iya. Nah, ini yang penyebab terjadinya tidak ada kebenaran, tetapi adanya kebaikan. Jadi apalagi guru-guru yang mengajar Islam adalah Islam yang baik, bukan Islam yang benar. Baik belum baik. tentu benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Jadi saya sarankan juga kepada seluruh pemuka-pemuka agama, manusia itu berawal dari Tuhan dan kembalikan dia ke Tuhan di saat dia hidup. Jangan di saat sudah mati Jangan. dia akan kembalikan ke Tuhan. Iya. Kan udah salah juga ya. Iya, ya. itu adab. Tetapi kewajiban orang beribadah adalah memperpanjang usianya, menghidupkan dirinya. Itu ibadah. Ibadah yang tidak membuat kehidupan diri berarti kemampuan uluhiyah ustaz, imam, kiainya, habibnya tergantung kebutuhan di situ. Makomnya apa? Ya kan contoh. Kita ayo zikir akbar. Ya. Kalau zikir akbar kita lihat ke sana, nggak tahu-taunya witir. Allah, ulang lagi. Diulang-ulang. Itu witir. Yang zikir bukan witir. Yang zikir itu, yang witir itu bertasbih, berucap, berulang-ulang. Itu witir. Berzikir tanpa ayat, tanpa kata, tanpa suara, tanpa ada yang dilihat. Itu zikir. Nah, ini itu aja contohnya sudah membawa masalah kepada pengikut. Berarti jawabannya di sini carilah ahli diri gitu ya Bu ya, supaya kita itu tidak meleset kemana-mana yang aturan tujuannya mau ke Aceh, malah karena ikut polesan mobilnya ini yang bagus, ini bagus, malah terbawa kemana-mana. Iya. Akhirnya tidak sampai kepada dia tujuannya. berpedoman kepada polesan mobil. Ya. Nggak tahu-taunya itu polesan mobil odong-odong. Iya, muter-muter di satu tempat. Ternyata odong-odong dipolesan luar biasa jadi sehingga bagus. polesan ya. Betul. Nah, hati-hati memilih guru. Dan orang yang dikatakan Rasul, orang yang tidak dibimbing oleh mursyid akan tersesat. Itu sudah jaminan Rasulullah. Jadi harapannya seperti itu. Bukan ini ada semacam cerita sedikit ya. Ya, Bu. Ada seorang sekelompok umat Islam di satu daerah itu mengundang seorang buya untuk berceramah pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Mereka itu datang. Ternyata sebelum mereka datang, buya itu atau ustadz itu sudah datang terlebih dahulu. Begitu ustadz datang, hujan turun. Ya. Pengurus masjid aja nggak bisa datang, apalagi warga. Akhirnya ketua masjid suruh anaknya lihat, sudah ada yang datang belum? Datanglah anaknya lihat ke situ pakai payung. Nah, anaknya bilang, tidak ada yang lain selain dari ustadz itu. Nah, satu pun orang nggak kamu lihat, tidak satu pun, tidak ada. Padahal anaknya ada di situ, gitu ya? Anaknya itu ada di situ, tapi dia mengatakan tidak ada. Tidak ada. Begitu orang memandang Tuhan. Ya, jangan lihat polesan masjidnya. Ya? Kalau kita sudah berpedoman kepada hal tentang ketuhanan sampai pada perjalanannya, memang diperjalankan, nggak mungkin keluhan tadi ada. Kenapa? Ditutup dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sudah dijanjikan. Mau nikmat ketemu dengan induknya nikmat ini. Razaqnahum,
aku ini adalah rezekimu. Harus bertemu dulu dengan Nah, sholatul mukasyafatullah. Carilah sholat tempat kamu bertemu dengan Tuhan. Mukasyafatullah.